Kita belak-belakan. Ketika kamu bicara tentang angka, menjadi anggota dewan, tadi saya udah ngomong ya, kurang lebih pasti MM-an lah. Jadi kalau mau jadi anggota dewan, hanya berharap dari niat kamu yang tulus dan isi kepala, itu kubur jauh lah mimpimu, nak. Jadi presiden, Anies tuh keluar uang angka sekian 1 M, ya. 1 miliar. Terus Prabowo berapa ratus, 30-an ya, 30 miliar, terus ini sekian. Kalau caleg tuh berapa? Kelas DPRD ya, Bang Fajar. Kita ngomong DPRD aja nih ya. Untuk presiden ngomong segitu aja buat saya bullshit. Sorry, aduh saya selamat nggak ya besok? Wah. Umumnya level bawah. Mereka tuh tidak mengerti sama sekali anggota dewan tuh fungsinya apa sih. Yang penting saya dikasih sembako, saya dapat amplop, ya udah buat pilih aja beres. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini kita di Rute Aman, ruang temu anak muda Nusantara. Oke, malam ini kita kedatangan sosok wanita yang biasa disebut-sebut dengan mager. Apa tuh mager? Mager itu Mamah Seger. Wah, siapa dia? Bunda Elizabeth Bulan Marcahaya. Wah. Udah dibilang Mamah Seger tuh saya jadi langsung seger. Ini kita menyegarkan suasana hari ini ya. Tunggu, saya apa tadi kamu bilang rute aman? Rute Aman, ruang temu anak muda Nusantara. Saya bukan anak muda, guys. Terus gimana? Oh gitu ya. Kan mama jadi nggak muda apa-apa ya. juga. Oke. Jadi ini kontennya bukan hanya untuk anak muda. Bukan. Mamah-mamah, tapi yang Mama penting juga, segar. Oke. Benar. Jadi bukan cuma kelapa doang yang segar kan gitu. Ada juga nih mama yang segar. Nah, yaitu Elizabeth Bulan Marcahaya. Oke. Terima kasih untuk sebutannya. Jadi kali ini kita akan bahas terkait pencalonan beliau. Wah. Terkait dengan spanduk saya. Kenapa Pak Prabowo Jakarta Utara siap mencoblos? Siapkah Anda mencoblos? Wah, ini sepertinya dengan masuknya Mamah Muda kali ini di pencalonan kali ini ya, itu bisa merubah suasana. Yang tadinya panas-panas kan gitu, menjadi adem ayem, menjadi tambah seger kan gitu dengan kehadiran Mama Seger. Mama Segar dari Elizabeth ini. Tapi sebelum lebih jauh lagi nih, Bang Fajar, kita akan bahas tentang profil dari beliau. Oke. Tak kenal maka tak sayang. Jadi harus kenalan dulu ya. Oke, jadi untuk banyak orang memang bagus sih untuk tahu sebetulnya siapa sih caleg yang mau saya pilih. Saya selalu ngomong nih ya kalau lagi di bawah. Ini kan banyak banget spanduk nih. Iya. Tujuannya adalah memperkenalkan diri kita siapa. Nah, orang-orang juga jangan cuma lihat, oh ini cakep ya, oh ini ganteng ya, oh sini siapa. Jangan, bukan sebatas itu gitu. Anda, saya yakin hampir semua orang punya yang namanya handphone, smartphone. Iya. Kita kan sering tuh kepo-kepoin artis yang ini yang lagi baru nikah, yang artis viral. ini yang lagi viral gitu ya. Sama untuk caleg juga begitu. Ketika kita lagi jalan lewat, ada nama ini siapa dia ya? Lu kepoin aja, lihat di Google. Oh ini tuh si ini, oh si ini sini. Jadi kita tahu gitu loh. Karena kan nggak mungkin yang namanya caleg itu ngomong ke semua orang, ngetokin pintu satu-satu, kenalin ya, saya ini, saya gini, tentang latar belakang kita gitu. Kita mau kumpulin juga seberapa kuat sih kita ngiterin se-Jakarta Utara ini kan nggak mungkin. Nah jadi perlu buat teman-teman semua ketika mau memilih, kenali dulu profilnya apa. Dan saya sangat berterima kasih diundang di podcast kalian, Rute Aman, untuk saya memperkenalkan diri. Jadi profesi saya sebelum nyalek ya. Saat nyalek juga masih sih saya berprofesi. Jadi saya itu seorang trainer, public speaker, penulis buku. Khususnya memang lebih banyak di bidang trading forex. Jadi forex itu saya udah ngajar kurang lebih 10 tahun. Dari sebelum huru hara di dunia di Indonesia ini bicara tentang penipuan trading forex, robot yang antah berantah, itu saya dari 10 tahun sebelumnya saya udah ngajar.
Ya, dan sampai hari ini pun saya masih ngajar. Itu menandakan bahwa trading forex ini aman loh, selama kamu melakukan dengan cara yang benar. Ya, segala sesuatu baik kalau dilakukan dengan cara yang benar. Problemnya banyak orang pengen kaya cepat, akhirnya jadi terjebak dalam investasi bodong lah, robot trading dan segala macam. Ya, jadi profesi saya itu. Kemudian kalau public speaker, saya juga ngajar untuk usia anak-anak sebenarnya. Usia dini. Sampai ya, anak juga ya? Karena sadar nggak sadar, anak zaman sekarang kan lebih senang bicara lewat medsos. Ya. Dia nggak suka sama orang tuanya, nggak suka sama teman, curhatnya lewat medsos. Akhirnya apa? Mulutnya kurang banyak bicara. Iya. Makanya banyak banget anak-anak sekarang kalau dikasih tahu sama orang tuanya mungkin susah gitu diajak ngobrol karena dia nggak terbiasa. Sementara ketika mereka nanti jangankan masuk dunia kerja, ketika dia masuk dunia kuliah kan dia harus ada presentasi, harus ngomong bawa materi skripsinya tuh apalagi sidang, ataupun nanti ketika dia kerja. Kalau dunia kerja, sepinter apapun kamu nggak bisa ngomong, tidak bisa mengutarakan apa yang menjadi isi kepala kamu nggak ada apa-apanya. Jadi yang paling penting adalah kita bisa ngomong dong. Nah, bicara ternyata ada ilmunya, makanya dibilang public speaking. Kalau speaking tuh memang bicara yang dengan belajar. Kalau orang yang terlahir memang bisa ngomong namanya talking. Jadi harus dibedain nih. Nah, itu yang orang juga harus tahu gitu loh. Makanya saya ngajar dari mulai usia kecil sampai usia kerja. Ya, karena kan banyak juga nih kaum intelektual yang nggak bisa ngomong. Direktur banyak yang nggak bisa ngomong. Jangan salah juga gitu ya. Nah, itu yang saya lakukan selama ini. Kalau ngajar trading, saya tuh ngajar di 10 tahun ini di kota Jakarta, Bandung, Bali, Semarang, Palembang, Pekanbaru, Balikpapan, Banjarmasin, dan Cirebon. Ada 9 kota yang memang saya ngajar selama 10 tahun terakhir. 2 tahun terakhir saya lebih banyak bawa seminar secara online. Kenapa secara online? Karena akhirnya kita mengenal sistem belajar. Belajar itu nggak perlu harus datang fisik loh, bisa menggunakan offline. Nah, dengan online sebenarnya saya jadi terbantu karena lebih banyak orang yang kenal. Jadi trader saya tuh banyak yang ada yang dari Hong Kong, ada yang dari Australia, ada yang dari Singapura, jadi beberapa warga negara Indonesia, tetapi mereka stay di luar. Jadi lebih lebih banyak orang lain, jangkauannya jauh lebih luas. Apalagi memang saat ini kan saya tergabung di dalam IUPT, namanya International Union Professional Trainer. Nah, di Indonesia cuma I'm the only one. Oh, berarti cuma ibu satu-satunya yang dari Indonesia. Itu yang tergabung di dalam namanya IUPT. Nah, mungkin itu. Sebelumnya Bu, Bang Fajar tahu nggak kalau ibu ini tinggal di mana? Wah, itu dia. Di mana? Itu yang tadi kita bertanya-tanya. Di rumah. Lokasinya. Gini, kita bertanya-tanya di mana si ibu tinggal. Kalau sekarang tinggal di Sunter, Jakarta Utara. Tapi kalau misalnya ditanya perjalanan saya, kebetulan saya anak tentara kan. Karena anak tentara ya tinggal pasti pindah-pindah. Dulu dari mulai Kalimantan, saya dari Sambas ke Singkawang, Pontianak, terus kita pindah ke Bogor. Di Bogor, terus kemudian saya juga menikah sempat di Bandung, terus balik lagi ke Jakarta. Saya lulusan Trisakti. Balik lagi ke sini dan sekarang udah menetap di Sunter. Jadi kalau perjalanan saya cukup panjang. Nah, perjalanan cukup panjang ini pindah-pindah tempat sebenarnya menguntungkan buat saya karena mengenal banyak orang. Jadi waktu saya kalau lagi belusukan ke bawah ketemu orang Sunda, sok ngomong Sunda. Bisa. Beragam bahasa. Jadi beragam bahasa. Karena pindah-pindah itu. Karena pindah-pindah. Jadi ada keuntungannya sebenarnya dengan pindah-pindah tempat ya. Jadi saya ngerti, tempat ini begini, tempat ini begini, karakter ini begini. Jadi bisa memahami banyak orang dengan lebih baik. Nah, untuk saat ini Bu, Ibu mencalonkan diri di mana sih Bu? Dapil berapa? Saya dapil DKI 2, Cilincing, Koja, Kelapa Gading, Kepulauan Seribu.
DPRD ya, DPRD nomor 6. Nomor 6. Nomor 6. Saya disingkat tuh Cikoding ya. Cikoding Kepulauan Seribu. Ya kasihan juga kalau ngomongin Cikoding doang, Kepulauan Seribunya nggak dibawa ya kasihan juga karena dapil saya kan juga termasuk Kepulauan Seribu. Oke. Nah, Ibu ada kendala nggak dari 3 wilayah 3 ini? Masing-masing kan pasti punya permasalahan ya, Bu. Paling dominan tuh di wilayah mana, Bu? Di antara 3 wilayah tersebut? Kalau saya sih gini ngelihatnya ya, semua wilayah tuh pasti punya problem. Oke. Semua wilayah punya masalah, justru itu yang harus kita selesaikan gitu. Jadi kita nggak bisa misahin, oh kalau ini daerah begini, ini begini, terus kita harus milih-milih. Buat saya it's not fair lah. Ya, kenapa kita harus memiliki anggota dewan? Kemarin saya sempat ngobrol di waktu saya di bawah gitu ya. Bapak Ibu sendiri sebenarnya tahu nggak sih fungsi dari anggota dewan itu apa? Nah, Bu, jelasin Bu. Ya ini akan panjang sekali nggak apa-apa ya. Jadi jangan di skip. Ini penting buat pengetahuan banyak orang. Ketika saya dibawa, ini terjadi waktu 2019 saya pernah nyalek juga. Ya, saya tuh ketemu banyak sekali orang-orang, apalagi level saya nggak bisa bilang menengah ke atas ya, tapi mungkin menengah pun udah di bawah menengah gitu loh. Umumnya level bawah. Mereka tuh tidak mengerti sama sekali anggota dewan tuh fungsinya apa sih. Yang penting saya dikasih sembako, saya dapat amplop, ya udah buat pilih aja beres. Tapi tuntutan mereka paling banyak. Mereka selalu bilang gini, nanti juga kalau jadi anggota dewan lupa kok sama kita. Kalau udah jadi dewan juga nggak pernah kesini. Malah anggapan itu lahir. Itu sering lahir. Terus saya pernah ngomong gini, Bu, menurut Ibu, harapan Ibu kalau saya jadi dewan itu apa sih? Kebanyakan mereka bilang gini, kadang-kadang kan suka ada yang juga, visi misinya apa sih, Bu? Visi misi program kerjanya apa? Bagaimana, Bu? Itu juga kan, kadang-kadang saya ngeliat, ini orang-orang sebenarnya ngerti atau enggak tugas anggota dewan. Dewan tuh nggak punya visi misi sendiri. Visi misi kita kan tergantung dengan visi misi capres presiden yang kita ada, kemudian visi misi dari partai kita itu apa. Kemudian tugas kita sebagai dewan itu apa? Mengawasi jalannya apa nih pemimpin daerah kan. Kalau kita sana di DPRD kan. Kalau RI kan awasi presiden. Kalau kita pemerintah yang di sini tuh seperti apa? Kemudian undang-undang perdanya kayak gimana? Jadi bukanlah ketika kita dipilih jadi anggota dewan diharapkan untuk bangunin jalan dong, Bu. Ini diaspalin dong, Bu. Itu tugasnya pemimpin daerahmu. Tapi kita sebagai dewan bisa memfasilitasi kan rakyat. Kamu rakyat ya, ini bupatinya atau wali kotanya nih, kan lu nggak bisa langsung ke sini. Bisa sih, tapi mungkin akan lebih sulit. Aksesnya perjalanannya lebih panjang. Tapi kalau ke dewan itu bisa langsung kan. Dan kan nggak mungkin kalian satu RT, satu RW atau satu kecamatan ngomong mau ketemu sama wali kotanya. Itu udah kayak orang demo. Bareng-bareng udah kita ke sana aja supaya aspirasi kita didengar. Kan enggak. Itulah fungsinya si dewan, menengahi. Lu nggak usah rame-rame, udah satu suara berapa satu kecamatan nih butuh apa, oke saya sampein. Nah itu fungsinya. Jadi makanya saya selalu ngomong gini, ini saya kasih trik-trik nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, silakan. Jadi gini, saya pernah ngomong di beberapa daerah. Ya kita belak-belakan aja ya, misal di satu tempat saya udah tahu nih, ini warnanya udah ada caleg misalnya 5 dan mereka kan welcome aja, dan buat saya itu bagus ya, nggak usah dibatasin dong. Dia mau memperkenalkan dia mau datang 10, 20 ya terserah gitu. Tapi ketika memilih memang harus rembukan sebenarnya dalam wilayah itu. Wilayah kita siapa nih mau kita jagoin, karena ada beberapa yang bilang, udah nggak apa-apa Bu, ya, nanti kita pecah suara aja. Kalau pecah suara, malah yang ada daerah itu tidak terwakilkan loh. Iya kan, lu setengah, semuanya cuma berapa, akhirnya nggak jadi juga tuh orang. Akhirnya nggak ada juga yang mewakili dari tempat kamu kan. Nah makanya saya selalu ngomong, Pak, kalau bisa dipetain aja wilayah ini tuh maunya siapa. Dan saya tuh I'm fine gitu loh, nggak apa-apa, lu nggak milih gue, tapi yang menjadi beban saya sebenarnya selama ini adalah saya tuh lebih kepingin mengedukasi masyarakat. Kamu gini, mungkin ada banyak orang kepingin Indonesia ini menjadi lebih baik. Tapi kamu tidak akan pernah merasa punya kewajiban untuk ngasih tahu atau mengedukasi masyarakat kalau kamu tidak diberikan tugas. Misalnya gini,
ketika saya menjadi caleg, itu kan menjadi PR saya untuk kasih edukasi ke bawah dong. Kalau kamu tidak menjadi caleg, ya lu kalau lagi mau ngumpul aja cerita, lu seharusnya begini, milih dewan tuh begini, nggak ada PR. Iya, betul. Nggak ada beban kan. Tetapi ketika kita menjadi caleg, ada beban kita gitu. Dan memang kan harus belusukan. Ketika kita belusukan, itu mau nggak mau kita kumpulin nih warga. Kita ngomong deh, Bapak Ibu untuk milih dewan tuh harus begini, negara ini begini, begana. Itu kita tersampaikan gitu. Jadi sebetulnya menjadi dewan itu tidak melulu hanya minta warganya. Istilah Sundanya, sok atau pilih orang. Ayo aku milih saya. Enggak begitu gitu, tapi jangan cuma ngajak nyoblos. Jangan hanya untuk dirinya dia. Saya kalau turun ke bawah, itu saya selalu bilang, Bapak Ibu, saya tidak meminta Anda untuk harus memilih saya. Berharap boleh dong. Ya, pasti. Saya berharap. Tapi kalaupun memang ternyata ada caleg lain masuk dan ternyata buat Bapak Ibu, ini kayak paling bagus nih, pilih dia. Kalau menurut Bapak Ibu bisa mewakili suara Anda, pilih dia. Sayang kalau enggak, jangan buang-buang suara, jangan merasa karena aduh nggak enak hati nih Bu Elis kan udah ngasih ini, nggak enak jangan, karena milih semua orang suaranya itu ada nilainya. Tuh, mager. Semua orang itu ada nilainya. Dari langsung dari Bu Elizabeth. Semua orang ada nilainya, tapi bukan berupa angka. Good. Bukan artinya, berupa angka. Aspirasinya kah? Oke, kita mau bicara angka. Ya. Nggak apa-apa, saya lebih banyak ngobrol ya. Kita ngobrol santai aja toh. Kita santai. Kita belak-belakan. Yeah. Ketika kamu bicara tentang angka, menjadi anggota dewan, tadi saya udah ngomong ya, kurang lebih pasti MM-an lah. Jadi kalau mau jadi anggota dewan, hanya berharap dari niat kamu yang tulus dan isi kepala, itu kubur jauh lah mimpimu, nak. Bu, izin Bu, kiranya estimasinya di angka berapa Bu? Kalau memang udah kemarin di berita kamu baca apa? Yang kalau menjadi presiden Anies tuh keluar uang angka sekian. 1 M, ya. 1 miliar. Terus Prabowo berapa ratus 30-an ya, 30 miliar gitu. terus ini sekian. Kalau caleg tuh berapa? Kelas DPRD ya, Bang Fajar ya? DPRD. Kita ngomong DPRD aja nih ya. Untuk presiden ngomong segitu ya buat saya bullshit. Sorry, aduh saya selamat nggak ya besok? Wah, nggak selamat ya. Tapi maksudnya gini, tujuan dari podcast ini kan untuk mengedukasi ya. Betul. Saya mau semua orang teredukasi dengan baik, dengan pembicaraan kita yang jujur apa adanya. Karena kerinduan saya sendiri sebenarnya adalah supaya semua ini terbuka secara transparan. Nggak ada lagi neko-neko lah. Supaya orang mulai mengerti, oh ternyata untuk nyalek tuh segitu gedenya biaya ya. Untuk DPRD aja. Kalau kamu cuma punya uang 100 juta, 200 juta atau di bawah atau 5M, itu aja lu udahlah. Mending uangnya lu beliin tempat, bangun kos-kosan, bangun bisnis. Karena itu aja udah susah. Kalau misal uangku cuma 2M, kemarin saya ditanya teman saya kan, duit lu berapa li sekarang? Sekian. Udahlah, lu bye-bye aja di rumah lah. Bagusan lu happy-happy lah jalan-jalan. Sejujurnya ya, makanya gini. Buat teman-teman yang kalau misalnya memang kamu punya plan, karena kalian kan karena sekarang kan generasi udah mulai milenial, ya berarti pemerintahan yang akan datang akan diisi orang-orang muda seperti kalian. Kalian mulai ngukur, kalau saya mau jadi anggota dewan, duitnya tuh memang harus cukupnya itu cukup banyak. Kalau uang lu nggak nyampe 5M lu jangan, ya. Kemudian jangan pernah sekalipun nyalek itu dengan uang pinjaman. Tolong please, karena ini saya udah beberapa teman-teman saya kan saya udah tahu nih, oh dia sampai rela loh jual rumah mertuanya, si ini sampai minjem segini. Lu yakin menang? Ada dampak buruk nggak Bu? Yang Ibu sejauh tahu kalau itu kan nggak baik gitu loh. Maksudnya ya punya hasrat untuk menang, semua orang harus. Ketika orang masuk ke dunia perang, ya memang tujuannya untuk menang dong. Tapi jangan konyol. Lu harus bisa berhitung. Hidup tuh nggak cuma hari ini doang. Harus pikirin anak istrimu gimana, keluargamu seperti apa. Nggak bisa egois doang gitu loh. Karena kita tahu memang pengeluaran ini besar dan ini yang selalu saya gaungkan gitu. Maksud gini, kalau kamu perhatiin, saya kalau lagi turun ke bawah itu nggak ngasih sembako. Dikala semua caleg ngasihnya sembako. Itu unik Bu. Saya pernah lihat Ibu kampanye di daerah India, daerah X lah. Ya, daerah itu Ibu ngasih sabun gitu. Deterjen. Iya, itu tujuannya buat apa sih Bu?
Karena beda sama yang lain. Iya. Maksudnya. Kan biasanya ngasih minyak, beras gitu. Iya, karena saya bilang gini, kalau terlalu banyak di negara ini semuanya serba digoreng-goreng, saya jenuh gitu loh. Pada akhirnya kita mencapai level jenuh kan. Ini kenapa ya? Kok orang-orang ini udah persaingannya udah nggak sehat, semuanya diduitin, serangan fajar. Kok kita ini suatu hal yang sebenarnya mungkin bagi banyak orang ini tabu dibicarakan, tapi kita nggak tabu kok. Ini udah biasa banget, umum gitu. Nah, yang umum ini akhirnya seperti jadi apa ya? Jadi biasa. Iya. Transaksional. Saya pernah ngomong sama Bawaslu gini, Pak, sorry izin tanya. Pernah nggak sih pemerintah ini mengedukasi masyarakat tidak per 5 tahun sekali? Cara milih anggota dewan itu seperti apa, fungsinya itu apa? Itu kan harusnya secara rutin ya. Per 6 bulan sekali kah diedukasi gitu, supaya orang-orang ini mengerti memilih orang itu harus yang benar. Karena kalau kita milihnya ngasal-asalan, nggak heran anggota dewan kita itu memang asal-asalan punya. Kalau asal-asalan, kebijakannya pun asal-asalan. Ketika kebijakan yang asal-asalan, kita yang menderita. Terus kamu mau protes, balik lagi ke ini, jadi kayak lingkaran setan kan? Lah, lu yang milih kok. Makanya saya agak kurang setuju ketika ada beberapa misalnya masyarakat gitu ya, wah anggota dewan ini begini-gini. Lah, dia bisa duduk di situ kan kalian yang pilih. Kenapa lu sekarang protes sekarang? Nah, waktu kemarin waktu ada pencalonan kenapa lu pilih dia? Jadi saya tidak mau sebenarnya pemilu ini dijadikan sesuatu hal yang transaksional. Makanya kenapa saya nggak mau kasih sembako minyak goreng itu terlalu banyak semua yang digoreng-goreng. Saya kasihnya deterjen supaya otak mereka tuh semuanya bersih gitu loh. Mencuci gitu, filosofinya gitu. Kamu bersih lah gitu loh. Memilih seseorang itu dengan pikiran yang bersih, hati yang bersih. Dengan demikian, kita berharap pemimpin negara kita itu orang-orang yang bersih. Bersih hatinya. Memang hatinya itu memang untuk rakyat, bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Kalau misalnya untuk modal caleg pada umumnya tuh di atas 10 sih umumnya, tapi kita biar nggak horor-horor amat 5M lah ya. Kalau uangmu harus 5M atau 10M, model anak muda kayak kalian udah nggak mungkin lah, udah pasti. Kubur aja tuh. Akhirnya apa? Kasihan orang-orang yang udah pinter kan. Percuma isi otakmu pintar, niatmu tulus, tapi nggak akan bisa kepilih. Karena yang bisa menduduki posisi itu adalah hanya orang-orang yang berduit. Berarti apa? Pengusaha. Berarti anggota dewan itu kebanyakan pengusaha. Tujuan mereka apa? Apakah mereka memang murni ingin turun ke rakyat, murni ingin memperhatikan rakyat, ataukah mereka hanya ingin menjaga bisnis mereka? Ini pembicaraan level tinggi, saudara-saudara, ngeri juga saya ngomong gini sebenarnya. Karena ini kan ngobrolan kita sebenarnya. Tadi udah ada sebenarnya ini pembicaraan belakang layar harusnya. Tetapi udah kita berusaha lah untuk memang mengedukasi supaya memang orang lain menjadi sadar gitu. Karena ini ya saya cukup capek gitu loh ngeliat orang-orang komplain, tapi menurut kamu ya negara ini demokrasinya sudah baik atau tidak? Kalau pandangan saya, kalau sudah demokrasi, iya sudah demokrasi. Tapi kalau dibilang baik, belum baik, madam. Karena demokrasinya bisa dibeli. Kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Jadi sebenarnya tergantung rakyat yang memilih kan. Tapi masalah rakyat itu bisa saya beli. Jadi kekuasaan tertinggi di tangan rakyat atau di tangan saya? Ya di tangan si pemilik tadi, si pemilik modal. Seharusnya kan di tangan rakyat kan gitu. Nah, tapi masalahnya rakyatnya bisa dibeli, itu problemnya. Ngomong-ngomong nih madam, kan pasti madam ini atau mager ini kan kita nyebutnya mager ya. Mager. Jadi semua orang begini, wah ini kok ada caleg tapi mager. Nggak taunya itu Mama Seger. Nah artinya kan kita perlu penyegaran juga di dewan kan begitu. Nah tujuan madam ini untuk ke dewan itu apa sih madam? Jadi teman-teman di bawah juga tahu gitu. Ternyata tujuan madam tuh untuk membereskan hal yang tadi sudah. Gini, saya tuh aktif di